Tes dulu, apakah suaranya jelas? Karena kondisi lagi hujan di sini. Suaranya apa terdengar jelas? Mohon responnya. Alhamdulillah terdengar jelas Ustadz. Alhamdulillah. Dengan Mas siapa ini Vivo 1904 ini? Dengan Mas Aris Ustadz. Oh, Mas Aris kah? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Aris? Sehat Mas Aris? Alhamdulillah sehat. Kita mulai ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya serta hidayah-Nya. Pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun lewat udara, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tafakuh fiddin, untuk memperkuat ilmu agama dalam rangka mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Maka sepanjang hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita upayakan saat ini ya, maka akan membuat Allah memudahkan langkah kita menuju surga. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berupaya, yang berusaha untuk bisa hadir atau menghadiri majelis ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Dan juga semoga berkumpulnya kita di kajian online ini menjadi isyarat bahwa kelak kita akan kembali dikumpulkan Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat wassalam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Ya. Dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah ya, dalam mempelajari dan mengamalkan apa yang Rasulullah SAW wariskan kepada umatnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga dengan demikian kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, malah kita awali kajian online kita siang hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada sedikit perubahan yang biasanya kajian online kita itu pagi jam 10 ya.
Nah, ya, karena ini sebentar lagi akan masuki bulan suci Ramadan dan juga nanti di bulan Ramadan itu waktu kita berubah ya. Nah, jadinya siang ya. Ba'da zuhur atau sekitar jam setengah dua atau jam 2. Maka silahkan untuk di-share ke grup-grup grup-grup WhatsApp-nya atau ke teman-temannya, ke keluarga-keluarganya. Ya, tema kita pada siang hari ini yaitu persiapan Ramadan atau mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Ya. Karena selama langit dan bumi ini berdiri, Ramadan tiap tahun pasti ada. Ramadan tiap tahun pasti datang. Ya. Tapi permasalahannya, apakah kita juga bisa hadir di Ramadan itu atau tidak? Karena ada saudara kita, keluarga kita, teman kita, ya, yang Ramadan tahun kemarin masih ya, bersama dengan kita melaksanakan ibadah puasa, namun tahun ini sudah ya berpulang duluan, ya berpulang ke rahmatullah, dipanggil Allah duluan, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Ya, semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Ya. Nah, maka bagaimana Ramadan kita tahun ini bisa lebih bermakna? Ya, yaitu tentunya ya, ya, kita harus berusaha bagaimana Ramadan tahun ini harus lebih baik dari ya, tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yaumuhu khairum min ams fahuwa marhumun." Barang siapa yang kualitas imannya hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung, maka dia dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Ramadan. Ya, jika Ramadan hari ini lebih baik dari Ramadan Ramadan tahun-tahun sebelumnya yang lalu, nah, maka kita termasuk orang yang beruntung. Ya. Tetapi barang siapa yang kualitas Ramadannya tahun ini sama dengan kemarin, maka dia rugi. Ya. Dan barang siapa yang lebih buruk dari kemarin, kualitas Ramadannya atau imannya, bahwa mal'unun, maka dia celaka. Ya, maka pilihan kita bagaimana Ramadan tahun ini ya, harus lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Karena tadi di awal kita sudah sampaikan ya, Ramadan tiap tahun itu pasti ada. Tapi permasalahannya belum tentu kita ada juga, belum tentu kita hadir di situ. Ya, maka ya kita harus berpikir ya, bisa jadi ini tahun ini Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Karena tidak ada yang bisa menjamin seseorang bahwa dia masih bisa hidup atau berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Ya, ada juga yang tinggal beberapa hari Ramadan sudah keburu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, ketika kita berpikir bahwa ya, tidak ada yang bisa jamin kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan, maka Ramadan tahun ini harus lebih baik, harus lebih bermakna. Maka kita harus membuat persiapan-persiapan ya agar Ramadan ini tidak berlalu begitu saja. Agar keutamaan Ramadan itu juga bisa kita raih. Ya. Di antaranya Allah lipat gandakan pahala orang yang beriman di bulan Ramadan. Ya. Kemudian ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lis-shaimin farhatan." Bagi orang yang berpuasa dia punya dua kebahagiaan.
Ya, bahagia farhatun inda iftar, bahagia ketika berbuka puasa, dan farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga dalam hadis yang lain tentang keutamaan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Maka minimal ada 4 hal yang harus kita persiapkan. Nah, ada 4 hal minimal yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu persiapan qalbiyah atau ruhiyah, persiapan hati. Hati kita harus siapkan. Ya. Nah, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna fil jasadi mudghah idza soluhat soluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahya qalbu. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Namun apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya atau seluruh perilakunya. Ala wahya qalbu. Ingatlah itu namanya hati. Nah, hati itu kita ketahui ada 3 jenis kualitasnya. Yang paling buruk disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini tidak suka menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Hatinya tidak suka. Ya. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 7 Allah berfirman, ya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi engkau Muhammad, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hatinya, pendengarannya, penglihatannya telah tertutup. Nah, dan baginya azab yang berat. Ya. Jadi orang yang hatinya mati tidak suka ketika bulan Ramadan datang. Ya. Nah, dan yang kedua, kualitas hati yang kedua yaitu qalbun marid, hati yang sakit. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-10 Allah berfirman, fi qulubihim marad. Di dalam hatinya ada penyakit, fazadahumullahu marada. Maka Allah tambah penyakit hatinya itu. Ya. Marad jamak dari maridnya, sakit. Ya. Nah, kalau penyakit hatinya itu banyak juga sama, tidak suka untuk ya ketika datang bulan suci Ramadan, ya, dia tidak suka. Karena seperti merasa ya tersiksa gitu ya. Karena sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tapi kalau penyakit hatinya sedikit ya atau sedang, ya insya Allah ini masih bisa diperbaiki, ya masih bisa kita bersihkan, ya mumpung masih ada beberapa hari lagi, ya, ya. Kita hilangkan rasa dendam, kita maafkan kesalahan orang lain, ya. Nah, kemudian kita berusaha latih hati kita untuk menghindari prasangka-prasangka buruk, suuzon, kemudian kita kendalikan amarah, ya. Ya, karena apa kata Rasulullah SAW kepada orang yang bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Yaitu seperti tadi disampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh rasa kerinduan ingin berjumpa dengan Ramadan, ya, imanan wa ihtisaban,
maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maka hati kita harus kita bersihkan seperti jenis hati yang ketiga, yaitu kolbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat dari segala macam bentuk jenis penyakit hati. Ya, seperti dijelaskan di Quran surah Asy-Syu'ara surah ke-26, bisa dibuka Qurannya di rumah. Surah 26 dari ayat 88, 89 sampai 90. Ya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari, ya, tidak ada, yaitu pada hari harta dan anak-anakmu tidak berguna lagi. Yaitu hari apa? Hari kebangkitan. Pada hari itu, ya, ah, anak-anak dan harta itu mewakili simbol-simbol kemuliaan duniawi, ya, tidak berguna lagi, tidak bisa memberikan pertolongan, ya, kepada manusia pada saat itu. Karena di hari kebangkitan, manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang disebut dengan mahsyar. Ya. Pada saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, karena pada saat itu adalah saatnya penghisapan, saatnya perhitungan, saatnya pertanggungjawaban. Nah, ini juga dijelaskan di Quran surah Abasa, surah ke-80, ya, ayat ke-33. Ya, nah, bisa dibuka Qurannya, surah 80, ya, ayat ke-33, ya, sampai akhir, ya. Nah, itu bisa. Faidza ja'atis shakhah. Ya, maka apabila ditiup, ya, ya, maka apabila ada suara yang memekakkan telinga, yaitu tiupan trompet malaikat Israfil yang kedua. Kita lihat dulu Qurannya. Ya. Fa'idza ja'atis shakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan telinga, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Kalau yang pertama, ya, itu terjadi kiamat, ya. Seluruh makhluk hidup pada meninggal dunia, pada matian semua. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dan dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Jadi semuanya pada mikiri diri masing-masing. Karena suasananya saat itu genting, saat itu, ya, orang pada ketakutan, was-was karena, ya, tidak tahu apakah dia bakal selamat atau enggak. Hingga akhirnya di ayat selanjutnya Allah sampaikan, wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria, yaitu, ya, orang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di Quran surah 26 tadi, nah, ayat 88 sampai 90, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada hari harta dan anak-anak tidak ada gunanya kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat dari segala macam jenis penyakit hati.
Wa uslifatil jannatu lil muttaqin, dan surga didekatkan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, orang yang bertakwa itu ternyata kualitas hatinya qalbun salim. Bukankah bulan Ramadan tujuannya adalah untuk menjadikan kita orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang hatinya bersih tadi, qalbun salim. Maka ya, agar hati kita juga mudah untuk dibersihkan, maka kita persiapkan mulai sekarang ya, kondisi hati kita, yaitu kita maafkan kesalahan orang-orang kepada kita walaupun orang itu belum minta maaf, dan kita tidak perlu menunggu datangnya waktu lebaran ya. Kemudian ya, kita latih hati kita untuk tidak berprasangka buruk ya, selalu mengedepankan husnuzan ya, pada diri sendiri, pada orang lain, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus kita siapkan, yaitu hati kita, qalbiyah kita. Yang kedua, tentunya yang harus kita persiapkan yaitu jasmaniyah atau fisik kita. Ya, karena bulan Ramadan, bulan puasa, yaitu ibadah yang melibatkan fisik, hati juga. Nah, kita menahan lapar, haus, lemes, ya. Nah, di siang hari bulan Ramadan, nah itu melibatkan fisik kita. Maka harus kita siapkan fisik kita, ya jangan sampai jatuh sakit atau gampang sakit. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, al-mu'minu qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minun dha'if. Ya, mukmin yang kuat lebih Allah sukai, lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Ya. Walaupun pada keduanya ada kebaikan, yaitu sama-sama beriman itu sudah merupakan kebaikan. Ya. Nah, ibadah puasa yaitu ibadah yang melibatkan fisik. Tadi hati, melibatkan fisik juga hati kita, qalbiyah kita juga puasa. Kita menahan diri dari sifat-sifat buruk, ya. Menahan diri dari suuzon, dari amarah, dari dendam, menahan diri ya untuk tidak iri, dengki, gitu ya. Sombong, ya. Ah, ya. Sehingga fisik kita puasa, hati kita juga berpuasa. Ya, belum lagi ketika berbuka puasa tidak bisa juga makan makanan yang berlebihan. Walaupun lapar banget, ya, ketika buka puasa langsung balas dendam, nggak bisa. Kenapa? Karena malam harinya ada ibadah maghrib, isya, tarawih, tadarus, ya, yang juga harus ya kita jaga fisik kita. Ya, kalau kebanyakan makan ketika berbuka, ya, ya akhirnya ngantuk, ya, nggak sempat tarawih, nggak sempat tadarus, ya, dan nggak sempat mendengarkan ceramah-ceramah ya di saat tarawih ya. Ya, maka fisik ini harus kita juga persiapkan. Kita jaga kesehatan kita ya untuk memasuki bulan suci Ramadan. Ya, yang keberapa sekarang? Ya, yang ketiga. Yang harus kita siapkan setelah kolbiah fisik, kemudian apa? Finansial atau keuangan. Ya. Nah, kita siapkan keuangan kita
karena di bulan Ramadan ya Rasulullah SAW itu paling banyak berderma ya. Juga di bulan Ramadan itu ada zakat fitrah, ada infak, ada sedekah. Ya. Nah, itu kita persiapkan ya. Nah, ya. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita sudah mempersiapkan, menganggarkan ya, nah, untuk zakat, untuk ya berinfak, untuk berderma, untuk membukakan puasa orang yang berbuka, membagi-bagikan berbagi takjil, ya, nah, atau membukakan orang yang berbuka puasa di masjid, di musola. Nah, itu harus mempersiapkan keuangan tadi. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu harus kita persiapkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal absar wal afidah kullu ulaika kana anhum mas'ulun." Ya, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka pengetahuan tentang puasa juga kita mulai persiapkan. Apa saja yang menjadi syarat wajib puasa? Yang pertama yaitu tentu saja beragama Islam. Ya. Yang kedua yaitu balik. Ya, jadi syarat wajib puasa yang pertama beragama Islam, yang kedua yaitu balik. Ya. Balik. Ya. Kalau perempuan, anak-anak perempuan dengan ditandai dengan datangnya sudah datangnya menstruasi, ya. Nah, ya. Kemudian kalau laki-laki, ya, sudah punya ketertarikan dengan lawan jenis, ya, dengan disertai keluarnya cairan, ya, atau dia pernah bermimpi, ya, kemudian keluar cairan. Setelah balik, yaitu ya berakal, ya berakal. Nah, karena syarat ibadah itu harus dalam keadaan sadar dia melakukan ibadah itu. Ya, maka orang yang lupa ketika dia berpuasa dia lupa, maka tidak membatalkan puasa. Dia lupa, ternyata dia makan, minum, padahal dia sedang puasa. Tapi karena dia lupa, benar-benar lupa, tidak ingat, maka ini tidak membatalkan puasa karena itu di luar kesadarannya. Akalnya udah tidak bisa ngingat, ya, karena lupa. Ya, begitu pula ketika tidur, ya, mimpi. Mimpi melakukan hubungan suami istri ternyata bangun, ya, ya, ada cairan keluar. Maka ini tidak membatalkan puasa karena syarat wajib puasanya yaitu yang ketiga berakal tidak terpenuhi karena di luar kesadarannya, di luar keingatannya karena lagi tidur. Ya. Nah, yang keempat yaitu mampu, ya, memiliki kemampuan. Nah, sebagaimana di Quran ya surah Al-Baqarah ya ayat tentang puasa, ya. Ya, bisa dilihat di 184-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Ya, faman kana minkum maridon aw ala safarin. Ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Ya, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi mengkodok mengganti di hari-hari di luar bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya.
Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, maka jika tidak mampu dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, nah, tetapi mengganti mengkodok di luar bulan Ramadan atau membayar fidyah. Ya, biasanya membayar fidyah yaitu ibu-ibu ya. Ya. Karena ibu-ibu ada saatnya dia hamil, kemudian melahirkan, menyusui, bahkan menyusui pun terkadang dalam keadaan nifas. Kemudian setelah itu hamil lagi, menyusui lagi, melahirkan, menyusui lagi, begitu terus. Ya, sampai 5 anaknya 5 tahun, ya tidak pernah puasa Ramadan. Maka ini cukup membayar fidyah saja. Walaupun memang ada dua pendapat, bayar fidyah juga membayar qadha, membayar puasa. Namun apabila itu memberatkan karena di Quran tadi ada kata-kata ya, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah. Nah, kalau berat cukup membayar fidyah saja. Ya. Karena Allah menghendaki kemudahan bagimu, bukan kesulitan. Yang keempat yaitu tadi dalam keadaan mampu. Ya. Nah, itu ilmu yang harus kita ketahui tentang syarat wajib puasa. Ada pula tentang sunnah-sunnah ketika berpuasa, ya, yang harus kita ketahui. Ya, yaitu yang pertama sunnah ketika berpuasa atau di bulan puasa yaitu mengakhirkan sahur. Yang pertama yaitu mengakhirkan sahur. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ayyasuma falyatasahhar bisyai." Barang siapa ingin berpuasa, ya, maka hendaklah dia bersahur. Hendaklah dia bersahur. Juga dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ya, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Ya, ya. Dari Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan karena dengan ya, makan sahur kita akan semakin kuat melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini juga yang membedakan kaum muslimin dan para ahli kitab, ya, yaitu ya, puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ya, karena mereka perbedaan puasa kita dengan mereka ya terletak pada sahur. Ya. Mereka tidak melakukan sahur. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga ya, dari Anas, ya, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma, ya, berkata, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Qultu kam kana qadaru ma bainahuma?" Qala khamsina ayah. Ya. Kami pernah makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Zaid ya bin Sabit. Kemudian kami pun berdiri untuk menunaikan sholat, yaitu sholat maghrib. Ya. Kemudian Anas bertanya kepada Zaid, ya, kam kana qadaru ma bainahuma, berapa lama jarak antara azan subuh dan sahur kalian? Zaid menjawab khamsina ayah, ya, sekitar membaca 50 ayat. Dalam riwayat Bukhari yang lain yaitu sekitar membaca 50 atau 60 ayat. Ya, tentunya ini bukan orang yang baru baca Quran, ya. Karena kalau baru bisa baca Quran, bacanya masih terbata-bata 50 sampai 60 ayat bisa sampai sejam Bu ya, atau setengah jam lebih ya.
Nah, karena zaman dulu belum ada menit, jam, ya, ya maka perbandingan waktunya menggunakan membaca Al-Quran. Ya, nah, tentunya ini kita memakai kualitas bacaan para sahabat, ya, 50 sampai 60 ayat, ya, yaitu sekitar 10 sampai 15 menit, ya, sekitar 10 atau sampai 15 menit, ya. Atau di tempat kita ada nama istilahnya yaitu imsak. Jadi imsak masih boleh untuk sahur, ya. Kalau masuk waktu imsak belum sahur maka segerakan sahur. Yang sudah sahur bersiap-siap karena sebentar lagi akan masuk azan subuh, akan masuk sholat subuh. Ya, nah ini sunnah Nabi yang pertama ketika puasa yaitu mengakhirkan sahur agar kita memiliki kekuatan untuk berpuasa. Puasanya itu ya punya kekuatan, tidak diisi dengan tidur aja, ya. Walaupun tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Yang kedua yaitu sunnah ketika berpuasa menyegerakan berbuka. Yang kedua yaitu menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Ya. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya. Ya. Kalau menunda-nunda waktu berbuka, nah ini bisa, ya, bisa terjadi apa? Sakit, yang punya mah bisa kambuh mahnya, ya. Ya. Nah, walaupun masih kuat, ya, ada mungkin, ya, Isya sampai sholat Isyanya, sholat tarawihnya menggetar, bibirnya kering, ditanya, Bu, kenapa, Bu? Saya belum buka puasa, belum makan lagi, belum minum, masih kuat nih. Ya. Nah, ini nggak nyunah. Ya, walaupun mungkin kita dalam perjalanan pulang kerja, ketika dengar azan maghrib, ya, berhenti sejenak, minum seteguk dua teguk air. Ya. Yang penting menyegerakan berbuka agar ya kita senantiasa berada dalam kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu, ya, berbuka dengan kurma. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yuftiru ala rutobati qabla ayyusalli. Ya. Fa illam takun rutobatu fa'ala tamarat. Fa illam takun hasana, fa illam takun hasa fasawati mimma. Ya. Rasulullah SAW, ya, biasanya berbuka dengan rutob. Ya, apa itu rutob? Yaitu kurma basah. Ya. Walaupun terkadang kurma basah susah untuk ditemukan di tempat kita. Kemudian, ya, sebelum menunaikan sholat, ya, jika tidak ada rutob atau kurma basah, maka Rasulullah berbuka dengan tamar, yaitu kurma kering. Jadi yang lebih utama, yang sunnahnya, yang utama yaitu dengan kurma basah. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Ya. Kadang kita dalam perjalanan baru pulang kerja, ya, tiba-tiba mendengarkan azan maghrib, ya cukup dengan minum air dulu. Penting kita batalkan, ya. Duh. Nah, kalau di tempat kita rutop nggak ada, kurma basah nggak ada, kurma kering nggak ada, bisa dengan buah-buahan. Buah-buahan, terutama buah-buahan yang mengandung air yang banyak, seperti semangka, kates, atau buah-buah lainnya yang mengandung air yang lebih banyak. Walaupun itu tidak didapatkan, yaitu makanan yang tidak tersentuh oleh api. Ya,
yaitu buah-buahan tadi ya. Nah, itu tidak tersentuh oleh api, yaitu sunnahnya ketika berbuka puasa. Walaupun di tempat kita, ya, ya, tempat kita ketika istrinya ngomong ke suaminya ketika berbuka puasa, mah buka puasa itu dengan kurma ini sunnah Nabi. Apa jawab suaminya? Mah kurma itu sunnah, gorengan wajib. Ya. Nah, jadi apa dulu kan yang wajib dulu yaitu makan gorengan. Ya. Nah, ini biasa di tempat kita, gitu ya. Nah, yang ini harus kita perbaiki ya kalau kita mau ngikutin sunnah Nabi pada saat berpuasa. Kemudian yang selanjutnya, ya, ah, sunnah ketika berpuasa yaitu berdoa ketika berbuka. Nah, ya, Nabi SAW bersabda, salah tatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-imamul adil, ya, yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua wassaimu hina yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Yang ketiga wada'watul madlum, ya, yaitu doa orang yang terzolimi, ya. Nah, maka ketika berbuka puasa itu adalah waktu mustajabnya doa, waktu terkabulnya doa. Ya. Karena ketika orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya, dia dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Ya. Ya. Dia dalam keadaan, ya, setelah menjalankan perintah Allah. Allah menunggu apa ini permintaannya. Nah, cuman terkadang kita lupa untuk banyak meminta, banyak berdoa ketika berbuka puasa. Ya, terkadang kita hanya membaca doa buka puasa yang pada umumnya, seperti dhahaba dhama'u wa batalatil uruf wa tabbatil ajru insyaallah. Atau juga Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, ya. Mau doa dhahaba dhama'u atau Allahumma laka sumtu, dua-duanya dibolehin. Pilih yang mana silahkan. Ya, walaupun ada yang mengatakan Allahumma laka sumtu itu hadisnya doib. Ya, tapi tidak masalah karena ini membaca doa untuk berbuka puasa bukan termasuk ibadah mahdhah. Ya. Tapi yang terpenting setelah kita berbuka, ya, tadi dengan doa buka puasa, kemudian minum air, makan kurma, kemudian lanjut lagi doa yang panjangnya. Apa permintaan kita, hajat kita hari ini? Mungkin pingin dilunasi hutang-hutangnya, pingin disembuhkan penyakitnya, pingin dijadikan anak-anaknya soleh-solehah, anak-anaknya pinter, pingin dan lain sebagainya. Silahkan. Ya. Yaitu ketika berbuka puasa, karena itu waktunya mustajabnya doa. Kemudian selanjutnya, ya, sunnah ketika di bulan puasa, yaitu memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Ya, ini tadi yang harus kita siapkan. Yang ketiga yaitu finansial, keuangan. Nah, karena di bulan puasa ada sunnah yaitu memberi makan pada orang yang berbuka puasa, membagikan takjil, ya, yang memberi takjil. Rasulullah SAW bersabda, man fattaron man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Nah, siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Ya, ya. Jadi kita akan mendapatkan pahala
orang yang berpuasa yang kita beri makan untuk berbuka. Ya, nah, maka siapkan, anggarkan mulai dari sekarang ya, untuk berbuka puasa dan membukakan puasa orang lain. Namun setelah kita membukakan puasa orang lain, jangan kita nggak puasa. Ya kenapa? Karena kan sudah dapat pahala orang lain nih, pahala orang puasa. Nah ini salah lagi pemahamannya ya. Ya tetap kita harus puasa juga karena puasa itu merupakan kewajiban. Walaupun kita sudah membukakan puasa orang lain, kita dapat pahala orang yang berpuasa, kita juga tetap harus wajib berpuasa. Kecuali yang 4 syarat tadi, ada satu yang tidak bisa dipenuhi. Mungkin dari segi kemampuan tidak mampu, karena sakit, karena lagi haid, karena lagi dalam perjalanan atau pekerja keras. Nah, kerja keras yang hari di luar rumah, ya, di bawah terik matahari, ya kerjanya keras. Nah, itu juga boleh mengganti puasa di hari-hari yang lain. Dan yang terakhir, ya, sunnah ketika di bulan puasa yaitu lebih banyak berderma dan ya tadarus Al-Qur'an. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansaliha ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan. Ya, kedermawanan atau kebaikan yang beliau lakukan lebih lagi, artinya lebih banyak ketika di bulan Ramadan. Bahkan ketika malaikat Jibril alaihissalam menemui beliau. Ya, ya, ketika Jibril alaihissalam menemui beliau, Jibril alaihissalam datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran hingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah. Apabila Jibril alaihissalam datang menemuinya, beliau adalah orang yang lebih cepat dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Jadi Rasulullah itu di bulan Ramadan amal kebaikannya itu lebih banyak, ya, lebih semangat dalam beribadah, dalam beramal, dalam berderma, bahkan lebih cepat dari hembusan angin. Ya. Kemudian malam harinya Rasulullah ya, tadarus ya dengan malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril datang mengoreksi bacaan Rasulullah di setiap malam sambil mengurutkan Quran yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, tiga Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, itu di setiap malam bulan Ramadan. Tentunya malaikat Jibril ya tidak membaca mushaf karena sudah hafal ya. Yaitu malaikat Jibril membacakan satu ayat diikuti oleh Rasulullah SAW. Malaikat Jibril mengamati bacaannya benar atau enggak nih. Maka sunnah daripada tadarus Quran harus ada satu orang yang ahli, yang sudah pandai, yang sudah pintar membaca, yang sudah lancar baca Quran, sehingga dia bisa ngoreksi ketika yang tadarus ini ada yang salah-salah bacanya. Mungkin panjang pendeknya, mungkin makhorijul hurufnya, mungkin hukum-hukumnya. Nah, ya, maka harus ada yang sudah pintar, sudah bisa baca Quran, ini ngoreksi, dia yang ngoreksi. Nah, itu sunnah tadarus Al-Quran. Ya. Ya, nah ini beberapa sunnah tadi ya, yang di bulan Ramadan. Ya, yang pertama tadi mengakhirkan sahur, ya, ada sekitar 6. Yang kedua menyegerakan berbuka puasa.
Yang ketiga, berbuka dengan rutop atau kurma basah. Jika tidak diperoleh, kurma kering. Jika tidak ada juga dengan buah-buahan. Ya, kalaupun ada buah dan kurma lebih bagus lagi. Ya, karena biasanya buah semangka itu pasangannya kurma. Ya, ya. Lebih bagus lagi kalau ada buah-buahan dan kurma. Ya. Kemudian berdoa ketika berbuka puasa. Nah, karena doa yang tidak ditolak oleh Allah ada tiga, yaitu pemimpin yang adil, kemudian kedua orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan yang ketiga orang yang terzolimi. Nah, itu doanya mustajab. Ya. Nah, maka ketika kita berbuka, silakan apa hajatnya hari ini, doanya, permintaannya. Ya, nah, jangan hanya sebatas Allahumma lakasumtu. Ya, ya langsung buka, tapi setelah itu ada doa permintaan khusus dari kita. Nggak bisa bahasa Arab, ya silahkan pakai bahasa masing-masing ya, bahasa Indonesia ya. Dan yang kelima yaitu memberi makan pada orang yang berbuka puasa ya. Nah, karena kita akan mendapatkan orang yang memberi makan untuk berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut ya. Jadi di bulan Ramadan itu akan banyak sekali ganjaran-ganjaran ya, pahala yang Allah sudah siapkan ya. Saking banyaknya sehingga Rasulullah SAW pernah menyampaikan di bulan Ramadan itu ya terbuka pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup dan setan-setan terbelenggu. Ya, saking banyaknya pahala ganjaran untuk orang yang beramal ibadah di bulan Ramadan tadi. Dan yang terakhir yaitu Rasulullah lebih banyak berderma dan tadarus Quran di bulan Ramadan. Ya, ya, baik itu berupa zakat, infak, dan sedekah. Ya, kalau sedekah tidak mesti tidak selamanya dengan uang, bisa juga dengan amal soleh. Seperti dalam hadis, tabassum fi waju akhuka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Kita beramah tamah, ya, dengan orang lain, kita menolong orang, membantu orang lain itu sudah termasuk sedekah. Ya, maka di bulan Ramadan Rasulullah memperbanyak berbuat amal kebaikan, menolong orang, ya, membantu orang lain, meringankan kesusahan orang lain. Rasulullah ya lebih banyak mengerjakan itu. Maka itu sunnah ya ketika di bulan Ramadan kita isi dengan semangat dalam beribadah. Maka Ramadan ini mengajarkan kita untuk kita memiliki semangat dalam beribadah. Ya, sehingga sebagaimana tadi di awal kita sampaikan juga hadis tentang keutamaan Ramadan, Rasulullah SAW pernah bersabda, imin farhatan, bagi orang yang berpuasa, dia memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda iftar, berbuka ketika berbuka puasa. Bahagia pertama semua orang bisa, bahkan anak-anak juga ikut bahagia ketika berbuka puasa. Walaupun terkadang ada yang tidak puasa, tapi ikut senang. Kenapa? Karena di masjid, di musola banyak makanan ya, banyak takjil ya. Nah itu. Ya. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Nah, ini tidak semua orang bisa. Ya. Yaitu mereka yang ya sukses melewati ibadah Ramadannya dengan memiliki semangat untuk terus beribadah kepada Allah, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di sepanjang hidupnya dia seolah-olah sedang berpuasa. Hingga dia meninggal dunia, ajalnya menjemput, seolah-olah dia sedang berbuka puasa. Maka dikatakan farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia berbuka puasa ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini yang bisa kita siapkan ya untuk memasuki bulan Ramadan. Kita persiapkan tadi hati kita, fisik kita, finansial kita, dan ilmu kita, baik itu tentang syarat wajib puasa maupun sunnah-sunnah yang akan kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Ya, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan.
Sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Alhamdulillah ini ada Mas Fauzan ya. Nah, Mas Fauzan, gimana kabarnya Mas Fauzan? Kerja atau lagi di rumah nih? Ah, ada Ibu Siti Zuariah. Ya, gimana kabarnya Bu? Ada Bu Ana juga, Alhamdulillah Bu Ana istiqomah ya. Alhamdulillah. Lagi di rumah, Masya Allah. Suara terdengar Mas Fauzan jelas? Ya, Alhamdulillah jelas. Insya Allah nanti setiap minggu kita akan mengadakan kajian online Ba'da Juhur ya. Insya Allah juga ustadznya bisa ganti-ganti nanti ya. Baik, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ya, Alhamdulillah kalau tidak ada, semoga sudah jelas semua. Ya, Insya Allah ya, kita tiap minggu juga mengadakan kuliah duha di Masjid Al-Hidayah di seberang, juga ada di Masjid Al-Mutakin di SMK 4. Ya, silahkan nyari tempat yang terdekat dengan tempat tinggalnya, bisa di seberang. Juga ada di Loduri dan di Lojanan, kuliah duha juga. Di Loduri di Masjid Al-Muhtadin, ya itu minggu ketiga insya Allah atau keempat ya. Nanti ada informasinya disebar. Kemudian di Lojanan atau di Desa Purwajaya itu insya Allah antara minggu ketiga atau kedua ya. Nah, nanti informasinya ada panitia yang menyebarkan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, memberikan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban ini, dan ya, memberikan kesempatan kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.